Saudara, pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada resmi dibatalkan. Dengan demikian, segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Walau sudah dibatalkan, publik masih mengantisipasi skenario baru yang mungkin muncul jelang pendaftaran peserta pilkada 27 Agustus mendatang. Pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang memantik reaksi publik akhirnya dibatalkan. Sidang paripurna sebelumnya sempat tertunda 30 menit karena tak mencapai quorum. Ditambah tekanan dari mahasiswa yang berdemo di luar gedung DPR membuat sidang akhirnya ditutup tanpa pengesahan. Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang Sufi Dasko Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Dengan dibatalkannya paripurna, Wakil Ketua DPR sekaligus pimpinan sidang Sufi Dasko Ahmad menyebut otomatis segala aturan mengenai syarat-syarat calon kepala daerah dalam pilkada bakal mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai satu-satunya fraksi yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada, PDI Perjuangan menegaskan pengesahan RUU Pilkada cacat prosedur dan substansi. Anggota DPR RI fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyebut partainya telah membuat nota penolakan meski tak sempat dibacakan karena paripurna tak jadi digelar. Ia pun memastikan akan terus mengawal agar tak ada lagi celah bagi RUU Pilkada. Kami tetap dengan pendapat kami, maka kami tidak sependapat dengan pembahasan di balik kemarin karena apapun tata cara prosedur pembuatan undang-undang itu harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Maka apapun proses politik hari ini itu harus dikawal, apalagi yang berkait tentang hal-hal yang fundamental tentang konstitusi, demokrasi, ya, ini harus dijaga sama-sama. Merespon batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR, KPU menegaskan akan mengikuti putusan MK terkait aturan pilkada. KPU akan segera berkoordinasi dengan Komisi 2 DPR untuk menyusun PKPU untuk Pilkada 2024. Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Pengamat politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indok Strategik Ahmad Hairul Uman menilai batalnya pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada kemarin menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa kekuatan rakyat masih kuat untuk mengawal kebijakan pemerintah. Selain itu, tidak quorumnya peserta sidang paripurna menjadi sinyal serius bagi Koalisi Indonesia Maju Plus yang dinilai tidak seiring sejalan berbeda dengan kondisi saat rapat balik ketika dominasi 8 fraksi menyetujui revisi Undang-Undang Pilkada dibawa ke paripurna untuk disahkan. Mbak Adisti, gerakan yang terjadi kemarin setidaknya memberikan beberapa pelajaran. Pertama, bahwa
elemen civil society yang selama ini terdiam, kemudian terfragmentasi, ternyata masih bisa mengkonsolidasikan diri. Dan ini tentu memberikan political warning yang cukup serius bagi elemen-elemen lingkar kekuasaan yang selama ini menjalankan apa yang kita sebut sebagai autocratic legalism. Dan praktik itu terjadi berkali-kali di beberapa kesempatan, dan kemarin terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada, seolah kemudian itu menjadi babak yang kesekian kalinya untuk mempraktikkan autocratic legalism. Tetapi kritik dan juga gerakan dari masyarakat sipil membuktikan bahwa masih ada elemen-elemen itu. Ya, ini menjadi early warning system, terutama bagi mekanisme internal kekuatan koalisi Kim yang sedianya akan mengawal pemerintahan baru Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Kalau misal kemudian ibaratnya memang kalau misal betul kemarin sudah dilakukan kesepakatan untuk merevisi dan itu sudah tergambar dalam proses balik, 8 partai menyetujui, kemudian 1 partai menolak upaya revisi itu, maka dari sisi soliditas tampaknya sudah oke. Tetapi kemudian ketika gagal dalam proses quorum di paripurna, ini juga menjadi sebuah pertanda baru. Apakah soliditas ini menjadi sebuah fata morgana yang kemudian harus dicermati. Tetapi di saat yang sama, Mbak Adisti, harus menjadi highlight bahwa tampaknya akan ada juga evaluasi di internal, terutama di lingkar dekat kekuatan inti, baik di lingkar Pak Jokowi maupun di lingkar Pak Prabowo. Walau pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, namun proses sebelum pendaftaran peserta Pilkada yang akan berlangsung 27 hingga 29 Agustus mendatang tetap harus dikawal. Terlebih pada Senin pekan depan, KPU baru akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR untuk membahas PKPU pendaftaran Pilkada. Publik mengantisipasi jangan sampai muncul skenario baru yang dinilai akan mengakali konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV.